Pertanyaan saya kemudian yang bagi saya penting ke Pak Basuki. Pak Basuki gini Pak, jadi kita kepingin Bapak menyampaikan sesuatu kepada semua yang ada di sini ini tentang ada dua hal yang menurut saya perlu saya apresiasi tentang Pak Ahok ini. Pertama adalah masalah keberanian, yang kedua melawan dengan benar. Artinya melawan dengan benar itu begini, bagaimana kiatnya Pak Ahok itu bisa melawan tanpa ada kebencian yang babi buta. Jadi walaupun diserang di Jakarta seperti begitu, Pak Ahok ini melawannya tidak membabi buta loh, tidak dengan kebencian. Tetap dengan prosedur yang benar, dipanggil polisi ya datang. Nah, maksud saya ini cara berpikirnya bagaimana Pak? Supaya artinya semua yang kita di sini itu ya, ketika menerima kebijakan pemerintah atau menerima sesuatu peristiwa dari perlakuan sosial yang kemudian merasa tidak adil, harus melawannya itu bagaimana? Nah, saya pikir ini perlu dipahami semua orang dan saya pikir Pak Ahok adalah orang yang tepat untuk bisa menjelaskannya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mana tidak dengan kebencian, ini mohon maaf, ini bicara keyakinan. Saya termasuk orang Kristen yang yakin setelah masuk kuliah. Tidak melakukan perlawanan sebetulnya. Jadi sejarah kekristenan setelah Yesus disalib, Stefanus dirajam dengan batu, 300-an tahun itu penganiayaan besar-besaran kepada namanya pengikut Yesus. Penganiayaan demi penganiayaan, sampai waktu mau jatuh ke penganiayaan yang masif, Kaisar Roma itu Konstantin jadi Kristen. Itu pun tanda tanya Kristennya. Disitulah baru agama Kristen jadi agama berkuasa. Tapi sepanjang 300-an tahun itu dianiaya. Maka Yesus pesannya apa sebelum dia meninggal dan naik ke surga ya bangkit naik ke surga. Orang Kristen percaya dia bangkit. Kalau ada dengar penganiayaan kamu mesti lari, pergi. Berdoalah supaya nggak penganiayaan itu ada di musim dingin. Dan yang kasihan ibu-ibu yang hamil. Artinya saya ada penganut yang percaya. Kamu mau kejam pada saya pun Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun kalau tanpa seizin Tuhan gak mungkin berlaku pada saya. Makanya waktu saya pilkada orang curang pada saya, mereka bilang sama saya, gimana bos? Kalah. Saya bilang dicurangi pun atas seizin Allah. Tanpa izin Allahku dan Allahmu juga saya bilang. Tidak mungkin kamu berhasil mencurangi saya. Saya diizinkan oleh Allah maka bisa masuk ke dalam Makobrimob. Tanpa seizin Allah nggak bisa. Kalau saya tahu itu seizin Allah, kenapa saya mesti marah? Allah punya maksud baik kepada saya. Soal orang yang merancang kejahatan, biarlah Allah yang akan bertindak terhadap dia. Mudah-mudahan dia juga menjadi orang yang bertobat mengenal Allah. Sama kayak ditanya wartawan kasus sekarang soal salib gimana? Buat orang Kristen tidak akan marah sebetulnya. Ketika orang mengatakan salib ada jin atau apapun. Toh dia sedang berhadapan dengan Allah. Dan bagi iman saya, Allah saya itu Allah yang hidup. Allah yang sudah bangkit dari mati. Dia bisa berbuat apa saja. Dunia diciptakan dari dia. Jadi saya tidak. Nah, ini soal keyakinan saya. Jadi kalau ada orang nyakitin saya, ya bisa kita emosi ya. Tapi saya begitu pulang, saya hanya berdoa saja ngadu sama Tuhan. Dia begitu sama saya. Kalau Tuhan mau menghukum dia, makanya saya dalam menjawab di pengadilan. Kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Dan itu ternyata Allah lakukan. Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya. Dari saya berpolitik. Dari yang stroke sampai mati banyak. Saya bisa hitung orang-orang itu. Makanya bagi saya pembalasan itu adalah haknya Allah. Bukan saya. Saya tinggal ngadu saja. Jadi kalau ada orang mengatakan saya gini. Lu mana bisa jadi presiden Nok? Ya udah aku cuma ngomong saja. Kata dia nggak bisa jadi presiden. Ya sudah. Kayak dulu sepupu saya bilang begini.
Itu Koko Ahok itu gila kali ya. Mau jadi gubernur DKI. Ya saya cuma ngomong saja. Apakah lalu saya pikir Tuhan bilang saya bisa jadi presiden? Oh enggak. Enggak ada tuh di kitab manapun. Itu kadang-kadang itu dukun palsu itu ngomong gitu. Itu nabi-nabian palsu. Karena di Kristen juga banyak nabi-nabian palsu. Suka mengklaim Tuhan ngomong, kamu jadi ini, Tuhan ngomong. Dukun apa kamu gitu loh. Emang Tuhan gak bisa ngomong sama saya? Saya suka komplain. Tuhan ngomong, enggak. Tuhan tidak pernah ngomong sama saya bisa jadi presiden di Republik ini. Tidak. Itu jelas. Gak pernah ngomong. Baca Alkitab gak ada ngomong. Saya pengen jadi presiden, oh iya dong. Kalau jadi politik kenapa gak mau jadi presiden? Bisa jadi gak? Gak tahu. Gak tahu. Makin orang nekan saya, makin mau potong saya supaya gak jadi presiden, saya makin mau jadi presiden. Orang marah kan sama saya kan? Mana bisa jadi presiden? Lu udah selesai. Ya sudah. Itu kata kamu. Gue jalan terus aja pokoknya. Kan saya masih ada nafas. Saya berhak dong punya keinginan. Masa saya gak boleh punya keinginan jadi presiden? Lalu orang marah. Ya marah kamu urusan kamu lah. Aku gak mau pusing. Nah, tapi jangan dibalik soalnya saya percaya saya jadi presiden. Oh, enggak. Yang penting saya pengen model Abraham ini tidak mundur. Saya aja mau jadi presiden. Kalau saya gak jadi ya lu jadi dong. Kalau kamu gak jadi anak kamu dong. Baru namanya Indonesia. Kalau enggak ngapain kita di sini? Kalau satu hari kita bisa jadi presiden, kita mulai hitung-hitungan aja nih. Ngapain? Kita nggak punya hak yang sama. Nah sayangnya di antara kita, terutama orang turunan, nggak yakin dong nggak. Jadi yang paling sering marahin saya itu justru orang turunan Tionghoa dan Kristen. Dianggap membahayakan orang Tionghoa. Ini teknik pengamanan dari aparat kita juga nggak betul. Saya kenapa disingkirkan? Kalau Ahok menang juga repot kita, demo terus. Lu tangkap yang demo dong, masa gue yang disingkirin? Saya salahnya apa? Kalau kita mau berpikir secara hukum kan, tapi kita enggak, singkirin dia. Jangan ada dia pusing kita. Ini cara berpikir yang salah. Tapi siapa yang mengubah ini semua? Ya kita, generasi berikutnya. Harus ada orang berani masuk jadi aparat yang lebih tegas. Bela kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan. Bukan main enak aja singkirin orang. Kan lucu kan, yang demo dia kok. Yang marah dia kok, gue yang disingkirin, gue bingung. Dipaksain dia tersangka. Takut, demo terus repot. Pengusaha Tionghoa juga marah sama saya. Kenapa marah? Lu kira demo-demo kita gak keluar duit? Untuk pengamanan? Wah, gara-gara lu ngabisin duit kita banyak, lu yang kurang ajar lu. Jadi intinya apa? Lebih baik lu gak usah jadi pejabat lagi deh, kok deh. Lu gak usah jadi lagi lah. Lu mau hidup tiap bulan berapa, kita patungan deh. Bila perlu lu keluar negeri deh. Pokoknya jangan gara-gara lu bikin kacau nih. Ini kok kita datang ke satu daerah, orang mulai mikir nih, ini Ahok mau ngapain lagi nih? Mau jadi wali kota Surabaya, pada takut lagi, bikin kacau lagi nih. Ini aja udah mulai mau demo, kayak curiga demo lagi nih. Ada front-front apa lagi nih mau demo nih. Ya dok, Ahok kesini jangan di demo loh. Untung yang punya gedung gak takut. Kalau dibakar, bakar deh. Aku mesti lihat juga nih exit kaburnya kalau dibakar lewat mana pak. Nginepnya bisa lewat mana. Dia mau bangun lagi 55 lantai, bakar-bakarnya dia bilang enak aja. Gak bercanda. Ini bercanda. Dia udah bosan sama gedungnya, udah kelamaan katanya, udah bosan. Dia udah bangun lagi. Nah jadi saya katakan ini soal keyakinan kami tidak pernah balas. Baik lagi soal itu. Saya tidak pernah mau balas. Kalau dulu mungkin kita emosi ya. Nah saya belajar menghadapi kasus demi kasus. Saya ditanya dari Romo.
Ini mohon maaf, bukan mau ngabar Kristen ya. Saya ditanya dari Romo, saya bukan Katolik, saya Protestan. Makanya tukang protes melulu kan, Protestan. Saya Protestan. Itu Uskup Agung jenguk saya, dia tanya satu pertanyaan menarik. Pak Ahok kan orang emosional. Meledak-meledak. Kenapa waktu hakim ketok palu yang tidak adil, memutuskan sesuatu berbeda dengan tuntutan jaksa loh sebetulnya. Walaupun hakim berhak, betul ya Pak ya? Jadi hakim memutuskan sesuatu berbeda sama pasal tuntutan jaksa. Supaya apa? Supaya bisa langsung kurung saya. Kalau pakai tuntutan jaksa kan maksimal 4 tahun. Nggak bisa langsung tangkap saya, harus tunggu inkra. Tapi kepentingan politik, Ahok lebih baik dikurung. Kalau tidak dikurung, bunganya datang gitu banyak. 1.000 lebih orang datang ke balai kota sampai Oktober. Apa nggak kacau balau ibu kota? Satu-satu cara, masukin dia. Taruh di Cipinang, bahaya juga. Kau terbunuh gimana? Jadi saya dikarantina lah di Makobrimob. Nggak boleh lihat aspal. Nggak pernah tahu jalan di depan kayak apa. Itu terjadi sama saya. Terus si Uskup tanya begini. Itu kan banyak wartawan sudah siap live. Kalau yang saya kenal Ahok itu, begitu keluar, pasti ngoceh gitu. Kan wartawan lagi. Semua stasiun TV nasional kan sedang live. Kok Pak Ahok juga nggak ngomong? Terus mukanya katanya, waktu dalam sidang itu, kok bisa begitu alami sampai nunduk lagi, hormatin tuh hakim. Harusnya saya udah khawatir Pak waktu nonton TV itu Pak. Saya pikir Pak Ahok akan loncat buka sepatu atau loncat timpuk itu hakim. Ini enggak. Ya, Pak Ahok nunduk, kasih hormat dengan muka tidak marah, tidak dibuat-buat. Sampai turun dari mobil di Cipinang, kita lihat muka Pak Ahok kayak biasa aja. Nah saya jujur waktu di mobil tuh kayak ikut tur lucu loh. Wah seneng saya di mobil. Begitu masuk ke Cipinang, plang, saya dengar pintu besinya. Lagi plang, nggak bisa keluar lagi di gue nih. Dua kali plang, plang, masuk. Tapi di dalam tuh saya bisa tenang banget. Nah itu Uskup tanya sama saya. Saya bilang saya nggak bisa jelasin waktu itu. Ada damai sejahtera di saya yang saya nggak bisa jelasin sama orang. Saya nggak bisa jelasin. Saya betul-betul damai. Ini Pak Janda saksi nih. Saya betul-betul tenang aja dari putusin vonis gitu. Bukan berlebihan. Saya ada damai nggak bisa saya jelasin. Akhirnya saya temukan itu ada ayatnya ternyata. Di Filipi 4 ayat 7. Dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Damai sejahtera Allah ini akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Anugerah. Jadi Allah saya mengizinkan ini terjadi pada saya. Dia juga memberikan anugerah damai sejahtera pada saya saat itu. Ini anugerah. Makanya saya bisa langsung melihat ke sejarah 500 tahun yang lalu ketika kaum reformator dibakar hidup-hidup oleh putusan gereja juga, mereka bisa sambil dibakar sambil nyanyi himne dukung satu dengan yang lain. Itu yang membuat John Calvin seorang pengacara jadi bertobat menjadi teolog Kristen Calvinis. Karena dia melihat orang dibakar ini punya damai sejahtera. Lalu kita masuk ke dalam Alkitab, saya cerita sama Uskup itu. Ketika Stefanus ditimpuk, mau mati, dia nggak marah, dia malah berdiri. Minta Tuhan terima rohnya dia. Kalau kita balik ke Yesus sendiri, orang Kristen percaya Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Jadi firman Tuhan jadi manusia itu Yesus. Kemudian ketika Yesus disalib, roh Allah meninggalkan dia. Harusnya secara psikologi dia teriak. Makanya dia teriak,
Allah, mengapa engkau tinggalkan aku? Secara psikologi, Yesus harusnya maki-maki orang, teriak-teriak. Tapi dia gitu tenang. Saya yakin ini adalah anugerah damai sejahtera Allah pada dia. Itu yang saya alamin. Jadi saya percaya kalau Allah mengizinkan seorang jadi martir, ditembak pun, dihukum pancung pun, dia pasti punya damai sejahtera itu. Asal itu dari Allah. Dan dia tahu Allah nggak pernah salah. Ini anugerah. Lalu yang kedua saya bilang, ini memang usaha kita. Usaha kita ada di mana? Ini Kolose 3 ayat 15. Kalau usaha itu begini mulainya. Hendaklah, berarti kita mesti lakukan nih. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Sebagaimana kamu dipanggil di satu tubuh dan bersyukurlah. Ini kita lakukan. Makanya saya minta damai sejahtera Kristus yang mati di kayu salib, yang dihina orang ada jin itu, memerintah hati saya. Dan saya penuh ucapan syukur. Makanya saya jujur lebih sehat sekarang daripada sebelum masuk. Badan saya lebih berisi sekarang daripada dulu. Kenapa? Kita sehari bisa push up 200 kali sama polisi iseng. Sekarang aja udah malas. Di dalam tahanan tuh sehari 24 jam push up 200 kali. Itu langsung gede tuh. Badan kita langsung gede semua. Jadi saya bilang itu yang saya alamin. Jadi kalau Bapak tanya, kenapa bisa? Cara gimana? Saya bilang ini anugerah dan usaha. Saya percaya ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi dan kita bisa bersyukur menerima itu, tahu ini adalah kehendak Allah, pasti kita akan mendapatkan damai sejahtera.